saat Dian tak lagi mampu bergerak karena tubuh Randy berada di atasnya, dan kedua tangannya digenggam erat oleh Randy di atas kepalanya, Dian mencoba mengatur nafasnya yang tak beraturan. Randy terus memandang wajah imut bak gadis Korea itu, tanpa berkata apapun. Dengan pelan Randy mendekati bibir Dian. Melihat apa yang dilakukan Randy, Dian tak mampu menolak. Saat kedua bibir itu terasa begitu dekat, genggaman tangan Randy terasa semakin erat, menggenggam tangan Dian. Tiba-tiba suara Mama Randy terdengar di balik pintu. Randy! Randy dan Dian secara bersamaan melihat ke arah pintu lalu kembali saling berpandangan. Keduanya kemudian tersenyum, lalu duduk di tepi tempat tidur Randy. Ketika Randy meraih Androidnya, Dian memanggilnya. Saat Randy menoleh, tiba-tiba bibir Dian begitu lembut menyentuh bibirnya. Tentu saja hal itu membuat Randy sangat kaget, tetapi dia juga begitu menikmati sentuhan lembut bibir Dian. Randy hendak membalas ciuman yang diberikan Dian. Namun suara mamanya kembali terdengar. Dengan cepat Dian melepaskan ciumannya dan tersenyum pada Randy. Randy membalas senyuman Dian sambil berkata dengan pelan, "Nakal ya." Dian kemudian berlari ke pintu, namun Mama Randy sudah tak lagi ada di depan pintu. Dian kemudian pergi ke dapur dan melihat Mama Randy baru saja menutup teleponnya. "Siapa yang menelpon Tante?" tanya Dian. Mama Randy membuka kulkas dan mengambil buah dan menaruhnya di atas meja makan. "Bukan siapa-siapa sayang, sepertinya salah sambung." Dian kemudian duduk sambil mengangguk. Dian melihat Randy. Tadi tante memanggilnya tapi dia tidak menjawab. Apa mungkin dia sudah tidur? Tanya Mama Randy pada Dian. Dian berkata dengan terbata-bata. Tidak tante." "Iya tante, mungkin dia sudah tidur." Mama Randy yang baru saja selesai mengupas buah menawarkan kepada Dian sambil berkata, "Dian, sebenarnya ada yang ingin tante katakan. Tapi Dian jangan beritahu Randy ya. Karena tante belum siap jika Randy tahu hal ini." Dengan perasaan penuh penasaran Dian berkata dan mengangguk. "Iya tante." Dian tidak akan mengatakannya pada Randy. Mama Dian menggenggam tangan Dian sambil menatap Dian sedih. "Dian, sebenarnya mengapa tante begitu ingin Randy dan Dian segera menikah?" Dian belum mengerti maksud perkataan Mama Randy. "Memangnya kenapa tante?" Mama Randy tertunduk, wajahnya nampak begitu sedih. "Karena om dan tante akan pindah keluar kota." Mendengar hal itu kini Dian terlihat sangat kaget. "Pindah? Maksud tante?" Mama Randy menangis. "Om dipercaya untuk memegang cabang perusahaan yang ada di luar kota. Karena itu, om harus menetap di sana. Sementara om ingin tante juga ikut bersamanya." Awalnya tante menolak karena Randy kuliah di sini dan universitas ini adalah kampus impian Randy. Tante tidak mungkin menyuruh Randy pindah kuliah. Saat Evan menikah, disitulah muncul ide tante berniat menikahkan Randy dengan Dian. Agar saat om dan tante pindah, ada Dian bersama Randy. Tante tahu Dian memang sudah tinggal di sini. Tetapi jika status bukan suami istri, tinggal hanya berdua apa kata orang-orang?
Dian berusaha menenangkan Mama Randy. Mama Randy kemudian kembali berkata, "Sebenarnya Tante sangat bersyukur karena Om dipercaya oleh perusahaan untuk memegang cabang di sana. Tetapi di sisi lain, Tante merasa begitu sedih harus berpisah dengan Randy. Jika Om dan Tante benar-benar pindah, ini adalah pertama kalinya Tante jauh dari Randy, Dian. Tante tidak tahu apakah Tante kuat menjalani semua ini. Sekarang Tante dapat merasakan apa yang Dian rasakan dengan ayah Dian." Sambil menangis, Mama Randy memeluk Dian. Tidak disangka-sangka ternyata sejak tadi Randy berada tak jauh dari mereka dan mendengarkan semua pembicaraan itu. Randy tidak tahu harus berbuat apa. Randy kemudian dengan perlahan berjalan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Randy tampak berbeda dari sebelumnya. Dia berusaha menyembunyikan kesedihannya. Semua orang sadar akan hal itu, tetapi tidak ada yang berani untuk bertanya pada Randy. Saat dalam perjalanan ke kampus, Dian terus melihat Randy yang berjalan sambil tertunduk. Dian kemudian mendekatinya. "Ada apa, Ren? Sejak tadi kamu diam saja." Randy menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa, Dian." Dian kembali bertanya, "Apakah kamu marah karena semalam?" Randy kembali menggelengkan kepalanya. "Tidak, Dian, tidak sama sekali. Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam hatiku. Aku merasa seseorang akan pergi dariku." Dian tidak mengerti mengapa Randy mengatakan hal itu. Apa mungkin Randy tahu tentang niat mama dan papanya? "Kamu bicara apa, Ren? Tidak akan ada yang pergi meninggalkanmu." Randy melirik Dian dan menggenggam tangannya. Dian melihat tangannya yang digenggam erat oleh Randy, lalu tersenyum. Randy membalas senyuman Dian, meski masih terlihat jelas kesedihannya di wajahnya. Saat Dian dan Randy kembali ke rumah, Dian begitu kaget melihat seseorang yang sedang duduk bersama papa dan mama Randy, yaitu ayahnya. Dian berlari menangis memeluk ayahnya. Semua orang yang melihat pun ikut terharu. "Dian, maafkan tante ya. Sebenarnya, semalam yang menelpon tante itu adalah ayahmu. Tetapi ayahmu berpesan pada tante agar menyembunyikan hal ini darimu. Karena ayahmu ingin memberikan kejutan padamu, nak," kata Mama Randy. Dian masih menangis dalam pelukan ayahnya. Begitu pula dengan ayahnya. Ayah dan anak itu larut melepas kerinduan yang selama ini mereka rasakan. "Jika aku dan suamiku nanti pergi meninggalkan Randy, pasti hal ini akan terjadi padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi semoga saja aku bisa menjalani semuanya, meski sangat berat bagiku," kata Mama Randy di dalam hati. "Jika Mama dan Papa benar-benar pergi, aku pun pasti akan mengalami hal yang sama dengan Dian," batin Randy. Setelah melepas pelukannya, ayah Dian kemudian memeluk Randy dan membelai wajahnya. "Terima kasih, nak. Kamu sudah menjaga Dian selama ini." Randy tersenyum dan mengangguk. "Iya, Om. Sejak Dian datang di rumah ini, dia sudah menjadi tanggung jawab Randy."
Semua orang tersenyum dan tampak sangat bahagia karena saat itu mereka bisa berkumpul kembali. Setelah makan siang, ayah Dian dan kedua orang tua Randy mengajak Dian dan Randy untuk duduk bersama. Sepertinya ada hal yang sangat penting yang ingin mereka sampaikan. Setelah Randy dan Dian duduk, ayah Dian memulai pembicaraan. "Nak Randy, Dian, sejak ayah tahu tentang kabar pernikahan kalian, ayah sangat bahagia. Dan ayah sangat bersyukur karena bos ayah memberikan ayah kesempatan untuk pulang menyaksikan pernikahan anak-anak ayah." Mama Randy kemudian menambahkan, "Iya sayang, karena ayah Dian hanya diberi waktu beberapa hari. Oleh karena itu kita harus segera melangsungkan pernikahan ini." Dian dan Randy hanya saling berpandangan. Lalu Papa Randy berkata, "Mulai besok, kalian bisa menyicil apa yang harus dipersiapkan. Kalau pagi kan kalian kuliah, kalian bisa melakukannya di siang hari." Randy kemudian bertanya, apa yang harus Randy dan Dian siapkan? Ayah Randy yang menjawab, Randy dan Dian harus melapor ke RT bahwa Randy dan Dian akan melangsungkan pernikahan. Setelah itu akan ditindaklanjuti oleh Pak RT, kelurahan, dan seterusnya. Nanti mereka akan mengarahkan Randy dan Dian dengan surat. Kalian juga harus membuat foto gandeng karena itu akan diminta oleh kantor agama untuk melengkapi berkas-berkas kalian. Jika Randy dan Dian masih bingung, nanti mama kalian bisa menemani, ya kan Ma? Mama Randy tersenyum. Iya sayang, mama akan menemani kalian. Setelah pembicaraan itu, mereka kemudian melanjutkan menonton film komedi bersama-sama. Karena kelucuan film itu, sesekali mereka tertawa terbahak-bahak. Randy yang melihat Dian tertawa lepas tanpa rasa malu pun ikut tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Setelah film komedi itu habis, mereka kembali ke kamar masing-masing. Dian dan Randy yang saat itu secara bersamaan berada di depan pintu, mereka saling berpandangan. Randy menaikkan alisnya kepada Dian. "Apa?" Dian pun melakukan hal yang sama. Dian menaikkan alisnya dan berkata, "Kamu yang kenapa?" Randy menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa." Dian membuang muka lalu hendak membuka pintunya. Suara Randy terdengar. "Shh." Saat Dian menoleh dan melihatnya, Randy memberikan ciuman jauh. Dian berkata, "Apaan sih?" Dian lalu tersenyum. Setelah itu masuk ke kamarnya. Randy pun tersenyum lalu masuk ke kamarnya. Dian tak henti-hentinya senyum-senyum sendiri di dalam kamarnya, mengingat semua kejadian yang dia alami bersama dengan Randy. Sementara di kamarnya, Mama Randy terus menangis. "Mama, sudah dong menangisnya. Kalau Randy tahu Mama seperti ini, nanti Randy juga ikut sedih. Tapi kalau Mama kuat, nanti Randy juga pasti akan kuat. Itu semua tergantung kita, Ma." Mama Randy berkata, "Mama baru membayangkan, jauh dari Randy Mama rasanya tidak kuat, Pak." Papa Randy terus berusaha menguatkan istrinya. "Mama lihat Dian. Dia adalah anak perempuan yang sejak kecil ditinggal ibunya. Sekarang ayahnya bekerja di luar negeri. Pasti sangat berat bagi dia, Ma. Tetapi apa yang kita lihat? Dian selalu tersenyum. Karena dia menguatkan ayahnya. Dia menguatkan kita dengan senyumannya. Mama juga harus seperti itu, agar Randy kuat. Apalagi ada Dian di sini bersamanya, Ma."